Oke, kali ini aku akan menjelaskan tentang patofisiologi difteri. Intinya sih sama dengan CM, cuma yang perlu ditekankan pada difteri ini itu adalah patogenesisnya. Jadi bagaimana dia bisa masuk seperti itu. Dia masuknya kan sama melalui airborne disease, yaitu inhalasi droplet yang mengandung Corynebacterium diphtheri. Nah, dia itu masuk ke upper respiratory tract karena di sana tuh tempat dia bermultiplikasi karena banyak mengandung reseptornya itu ada di sana. Nah, dari upper respiratory tract dia itu bisa menyebar pertama ke faring, ke mukosa hidung, ke laring, dan ke cutaneous atau kulit jika dia itu asal sebarannya itu dari kontak penderita yang dari kulit ke kulit atau dari mukosa ke mukosa. Contohnya itu ada salah satu orang yang memiliki cutaneous diphtheria, kita memegang itu bisa menjadi penyebaran dari diphtheria cutaneous. Nah, pada kasus ini dia bermultiplikasi di mukosa dan epitel upper respiratory tract, terutama pada bagian nasofaring. Nah, di sana dia bermultiplikasi, kemudian dia hidup, kemudian mensekresi atau menghasilkan eksotoksin A dan B. Nah, eksotoksin ini diproduksi oleh sebagian besar gram positif bakteri. Nah, eksotoksin ini kemudian akan mengaktifasi dari reseptor pada membran sel, yaitu HB EGF reseptor. Jadi ada B dan A. Yang B ini akan menempel pada HB EGF reseptor, menyebabkan apa? Pembentukan vesikel. Jadi akan ada pembentukan vesikel dari difteri. Kemudian eksotoksin ini akan masuk ke dalam atau endositosis. Setelah itu dia akan terjadi proses, yaitu proses apa? Proses masuknya H+ ke dalam vesikel tersebut menyebabkan pH intravesikelnya itu meningkat sehingga terjadi pelepasan dari aside atau active site. Asetnya keluar ke sitoplasma, kemudian dia akan menyebabkan apa? Proses ribosilasi. Jadi dia akan datang bersamaan dengan ADP, menempel kepada EF2. Jadi dia akan menempel pada elongation factor 2 dan menyebabkan inaktivasi dari elongasi faktor 2 atau EF2. Prosesnya seperti ini. Normalnya tuh bentuk aktifnya tuh NAD plus elongation factor 2, dia akan aktif untuk proses translokasi. Ketika ada toksin ini aside, dia akan menempel bersamaan dengan ADP dan eksotoksin ini menempel dan terjadi proses ribosilasi pada apa? Pada elongation factor 2. Dia akan menghasilkan hidrogen plus nikotinamide saat terjadi proses ribosilasi ini. Efek non-aktifnya elongation factor 2 menyebabkan translokasi peptidil tRNA dari A site ke P site itu terganggu. Translokasi tRNA A site ke P site terganggu. Efeknya apa? Normalnya setelah dia dari A site akan berpindah ke P site, itu akan digantikan oleh molekul protein lain. Digantikan oleh molekul peptidil tRNA lain. Akibat dari nonaktifnya elongation factor atau faktor pemanjangan ini, itu ada stagnansi. Jadi stagnansi pada daerah A site sehingga tidak terjadi proses sintesis protein. Kan sintesis protein itu gabungan dari monopeptide kemudian menjadi polipeptide seperti itu. Ini tidak bisa terjadi proses pemanjangan tersebut. Efeknya sintesis protein terhambat dan terjadi kematian sel secara nekrosis. Efeknya apa? Nekrosis ini juga bisa pertama menyebabkan respon inflamasi juga. Kemudian efek yang lain, dia akan terjadi akumulasi dari nekrotik sel, fibrin, sel-sel imun, kemudian eritrosit, membentuk pseudomembran. Nah, pseudomembran ini progresif. Dia bisa terjadi di mana? Bisa di hidung, bisa terjadi di nasofaring, bisa terjadi di pada bagian laring. Lah, pada bagian laring itu cenderung untuk obstruksi. Pada bagian nasofaring bisa juga menyebabkan obstruksi, cuma lebih cenderung ke toksinnya, karena di situ tempat untuk reabsorpsi toksinnya tuh besar. Nah, akibat dari pseudomembran ini bisa terjadi obstruksi lumen atau penyempitan dari lumen. Efeknya obstruksi saluran nafas, terutama ketika inspirasi.
karena penyempitan itu ada turbulensi atau udara yang masuk itu menjadi stridor inspiratoid. Jadi dia terdengar stridor ketika inspirasi. Kemudian eksotoksin ini dapat masuk juga ke sirkulasi limfatik. Nah, tubuh itu memiliki sistem pertahanan, yaitu sistem limfatik. Di sana banyak T sel, banyak B sel. Nah, ketika toksin ini masuk, menyebabkan dia terbawa sampai cervical lymph node. Kemudian terjadi hiperaktivasi cervical lymph node karena mengenali benda ini sebagai benda asing. Efeknya apa? Terjadi hiperplasia lymph node karena berusaha untuk meningkatkan fungsi dari limfonodulnya. Hiperplasia ini, bertambahnya jumlah sel-selnya ini menyebabkan adanya limfadenopati. Limfadenopati itu pembesaran kelenjar-kelenjar limfonodul pada daerah servikal. Dapat menyebabkan gejala khusus pada difteri yaitu bullneck. Kemudian ada juga efek dari eksotoksinnya menyebabkan respon inflamasi. Respon inflamasinya ini dapat berupa sistemik maupun lokal. Untuk yang lokal itu pada bagian daerah nasofaring, pada daerah leher sini, mukosa leher dalam, itu dapat menyebabkan pertama pengeluaran dari sitokin proinflamasi, leukotrien, bradikinin, dan histamin yang dia tuh dapat meningkatkan permeabilitas kapiler sehingga terjadi perpindahan cairan, ekstravasasi cairan dari intraseluler ke interstisial sehingga terjadi akumulasi cairan. Efeknya dapat menyebabkan edem. Nah, edem ini pada daerah lokal tersebut dapat menyebabkan bullneck juga. Kemudian ada sekresi atau pengeluaran dari bradikinin dan prostaglandin. Nah, keduanya itu merupakan mediator kimia nyeri. Nociceptor itu sangat peka terhadap zat-zat kimia, sehingga adanya bradikinin itu sebagai stimulatornya, kemudian untuk prostaglandin itu sebagai peningkat sensitivitas dari nociceptornya. Efeknya ada stimulasi nociceptor. Kemudian dia akan dibawa melalui saraf aferen, utamanya nervus 9 bersamaan dengan nervus vagus dan trigeminus. Kemudian dia akan dibawa ke thalamus ventrobasalis, kemudian menuju ke korteks cerebri pada Brodmann 312 dan terjadi persepsi nyeri. Kemudian respon inflamasi sistemiknya, eksotoksin, kemudian bakteri itu dianggap oleh tubuh sebagai pirogen eksogen. Jadi pirogen eksogen ini menyebabkan stimulasi dari pirogen endogen, yaitu interleukin 1, 6, TNF-alpha, interferon, sehingga menyebabkan stimulasi dari hipotalamus. Untuk detailnya nanti dibahas di patofisiologi demam. Tapi ini adalah lebih singkat karena ini hanya membahas simptomnya aja. Jadi stimulasi hipotalamus ini menyebabkan pengubahan membran sel menjadi asam arakidonat. Nah, asam arakidonat ini memulai proses, yaitu proses apa? Proses COX atau siklo-oksigenase 2. Hasil akhirnya adalah prostaglandin E2 yang akan mensimulasi dari EP3 reseptor pada preoptik area hipotalamus, menyebabkan pengubahan set point, proses termogenesis, neuroendokrin, sehingga terjadi demam. Oke. Eksotoksin ini apabila dia menyebar ke sistem sirkulasi, komplikasi yang paling sering terjadi pada anak-anak itu apa? Pertama, jika dia menyebar pada jantung, kemudian dapat menyebabkan kerusakan dari jantung, dia bisa miokarditis. Ini prognosisnya buruk. Kemudian jika dia menyebar pada daerah ginjal, dia bisa menyebabkan nekrosis tubular ginjal karena kerusakan sintesis protein tadi kan. Jadi ada nekrosis pada tubular ginjal, bisa menyebabkan apa? CKD atau chronic kidney disease. Kemudian jika dia menyebar pada daerah saraf, dia bisa menyebabkan neuritis toksik, peradangan pada saraf akibat toksin. Oke, menurutku udah cukup banget.